Di episode hari ini saya memang menghadirkan sahabat-sahabat saya yang luar biasa, tegarnya, ikhlasnya, cantiknya Mbak. Masya Allah. Ada Nia Paramita yang hadir bersama kita di sini. Kita panggil yuk, Nia Paramita. Cantik banget. Assalamualaikum. Apa kabar? Waduh, silakan. Ini udah kayak adekku nih Mbak. Iya. Cukup. Sebelah. Makasih. Ini ya duduknya. Nah. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Mita biasanya ya. Nia, oke, segala macam. Oke, sebelum kita ngobrol sama Nia, silakan saksikan dulu yang berikutnya. Kita lihat ya sama-sama. Nia Paramita atau lengkapnya Pratya Paramita adalah seorang penyanyi dan pemain sinetron. Karirnya mulai melonjak dengan lagu Datanglah Kasih saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Mita merilis album keduanya, Terpesona di tahun 1995, dan pada akhir 1996, ia kembali merilis album Hayat Hatimu dan mulai berperan dalam serial Lupus. Mita menikah dengan Gusti Randa di tahun 1997. Pernikahan ini sempat menimbulkan kontroversi dan tidak direstui karena selisih usia 13 tahun. Mita kemudian disibukkan dengan 4 anak mereka, Muhammad Syahdila Darama, Muhammad Syahdewa Dila Dayana, Sagita Puan Marlina Shinta, Syahratu Agatha Novelia. Setelah 9 tahun menikah, keduanya dalam kemelut perceraian. Setelah bercerai, Nia mulai jarang tampil di televisi. Menjadi single parents tidak membuat Nia melupakan dunia tarik suara. Jika tidak ada halangan, ia bakal segera merilis single terbarunya, sedangkan albumnya segera akan menyusul. Dengan penampilan yang lebih tertutup, album yang bakal dilepas ini tidak melulu berisikan single religi, meskipun ia tetap akan memberikan single itu pada fansnya. Jadi she's back, dia balik kembali nih. Ya. Sudah bikin grup baru namanya Fatimah ya? Iya, Ya rilis juga albumnya, ada 2 single kalau nggak salah ya? 2 single ya. Lagu-lagu apa itu? Nah, Lagu pas untuk Ramadan, lagu religi sih sebenarnya. ada siapa di situ? Ada Umi Pipik, istrinya Uje, dengan Puput Melati. Oh ini teman-teman pengajian ya? Iya. Geng Selalu ada Iya. cara untuk maju ya. Iya. Nih, masuk ke dunia entertain pada usia sangat muda, kemudian memutuskan untuk menikah di usia yang sangat muda juga. Ya, sesuatu yang boleh kita bilang cukup berani. Karirnya masih luar biasa bagus, menikah. Kelihatannya proses hidup seorang Nia ini cepat sekali ya. Minta aja Kak, biar nggak kagok. Nah, kita bisa minta soalnya. Makanya manggilin Nia jadi susah. Ya Mit, gimana Mit? Iya, saat itu kan aku masuk ke Jakarta itu tahun 95. Jadi waktu ikut festival karena Surapajar, ya sampai sini lah langsung gampang prosesnya, langsung cepet. Padahal saat itu aku bukan pemenangnya, tapi aku yang duluan rilis album saat itu. Itu cuma sebentar ya, sekitar hampir 4 album. Itu aku masuk usia 18,5 tahun kalau nggak salah tuh, hampir 19. Ya aku langsung nikah, meninggalkan karir itu, otomatis semuanya kan jadi nggak bisa smooth, jadi harus mengurus suami. Dan setahun kemudian aku langsung sibuk dengan hamil, menyusui, anak hamil terus sampai 4 gitu. 4 Mbak. Luar biasa ya, subhanallah ya. Nggak pernah misal meninggalkan dunia entertain pada saat kamu sedang leyang. Hipnya Gimana ya, sebenarnya memang udah kondisinya memang sulit saat itu kan. Aku juga menyusuinya kan secara eksklusif, jadi untuk meninggalkan anak tuh susah. Jadi mau nggak mau memang harus. mau nggak mau, jadi selesaikan tugas ini. Masing-masing anak tuh kedataannya hampir 2 tahun lah, cukup lama kan. Jadi kalau aku nekat juga sibuk berkegiatan, takut nggak bisa full menyusui. Saat itu pertimbanganku itu lebih ke situ. Anak-anak apa kabar sih sekarang? Baik, alhamdulillah. Yang nomor 1 sekarang habis MOS, kemarin masuk SMP. Wow, cepat sekali ya. Nggak kerasa. Tapi frekuensi ketemunya bagaimana? Sebenarnya kesini sudah sangat lebih baik ya sama Gusti ya. Artinya karena aku juga saat kemarin tuh waktu berkunjung agak sulit karena situasi tinggalnya agak jauh. Akhirnya Gusti memutuskan, ya udah, daripada anak-anak keteteran di sela-sela kesibukan saya, lebih baik saya buatkan rumah deh yang dekat. Dan ya dia bangunkan lagi saya sebuah rumah yang bisa dibilang nggak jauh dari anak-anak, benar-benar nempel. Jadi anak-anak bisa tidur sama saya. Jadi Gusti pun bisa memantau anak-anak, dan saya apalagi bisa menemani anak.
karena kesibukannya Jadi Gusti nggak sekarang bisa apa yang dia. selama ini kamu yang buat seorang Mita yang nah gitu ya, sekarang sudah alhamdulillah lebih baik ya. Iya, tapi jadi udah nggak gemerusung lagi. karena sempat beberapa saat Gemerusung. memang we keep contact each other kan ya. Kita selalu dia selalu curhat. Sempat ada masa-masa memang namanya ibu kepingin dekat dengan anaknya. Iya, jadi itu memang sulit. Jadi kita harus bawaannya ya. Akhirnya aku ya harus bicara sama Gusti. Enaknya gimana? Ya udah yang penting kamu bisa sama anak-anak dan saya bisa bisa memantau anak-anak lewat kamu. Apa yang buat komunikasi itu bisa berjalan jadi jauh lebih Saya itu sama Gusti udah kayak kakak adik, udah kayak saudara, udah kayak segalanya. Dibilangin mantan pacar juga kalau ya pokoknya solid banget ya. Jadi dia bisa cerita tentang kegiatan dia atau sebaliknya aku juga kayak gitu sama dia. Jadi dia bisa tahu Indah lah ya. semuanya, kita bisa cerita apa aja, bebas Tapi banget. memang hubungan antara mantan suami dengan istri atau satu sama lain nggak harus buruk kan sebetulnya kan ya? Tidak harus. Banget. Bahkan andaikan ada yang masih berstatus suami istri tapi sudah tidak saling senyum, itu yang menyiksa anak. Ya bener. Jadi broken home itu bukan harus karena orang tuanya berpisah. Yang harus diselamatkan adalah perasaan anak-anak untuk tidak ada melihat permusuhan antara kedua orang tuanya, mau berpisah ataupun tidak, gitu. Jadi yang harus diselamatkan jiwa mereka ya dengan kita tetap kompak, jadi teamwork gitu. Bang Rey apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Masih ya? tetap jadi sahabat. Wah. Dengan baik dulu. Amin. Hebat-hebat ini. Oke, memutuskan untuk mengenakan jilbab ini sendiri? Itu tahun 2006. Saat itu Memang sudah cukup lama ya? ya sebulan sebelum puasa saat itu ya. Sebulan sebelum puasa. Saat itu saya masuk kayak semacam training ya. Training apa sih, emotional spiritual quotient itu. Aku ikut itu. Ya cuman ikut training 3 hari. Setelah itu aku langsung memutuskan untuk berhijab. Itu ya ketika nggak lama ya setelah saat perceraian kemarin itu lah. Nggak lama. Langsung berlebaran sudah berhijab sampai hari ini. Alhamdulillah. Yang penting buat aku kenikmatan itu adalah ketika kebersamaan sama anak itu Itu yang sangat luar biasa ya? Nggak kepingin punya teman dekat lagi? enggak. Belum. sampai saatnya ya? Belum. Nggak usah jawab deh, kita break dulu. Kita kembali sesaat lagi. Hanya di Just Open. Kalau cari senang belum tentu tenang. Iya benar. Tapi kalau mencari tenang, insya Allah pasti senang. Memang besar sekali karena rasanya saat itu yang saya inginkan selalu saya dapat gitu.